Selamat pagi, Sir. Ya, siang. Jadi mana yang lain nih? Oke. Tadi berapa orang yang hadir? Siang, Sir. Siang. Tadi berapa orang yang hadir? 2. Iya, Sir. Yuk, foto dulu yuk. Videonya. Oke. Oke. Oke, pada siang hari ini kita masuk ke dalam materi yang baru di bab yang ke-6. Ya, kita buka buku cetaknya itu di halaman 42. Oke, buku cetaknya halaman 42. Oke. Nah, di buku cetaknya di halaman 42 kita akan belajar mengenai ini, ya, Yesus teladanku. Nah, jadi di dalam bab yang ke-6 ini kita akan belajar tentang kisah-kisah perjalanan atau kisah pelayanan Tuhan Yesus. Ya, bagaimana banyak mujizat selama 3,5 tahun, ya, selama 3,5 tahun di dalam pelayanannya. Jadi Yesus itu melakukan pelayanannya selama 3,5, mulai dari dia berpuasa 40 hari, yaitu lalu dipenuhkan dengan Roh Kudus di saat dibaptis umur 30, lalu dalam 3,5 tahun, ya, di pelayanannya mulai banyak mujizat-mujizat yang dilakukan. Nah, jadi nanti kalian harus bisa menceritakan teladan Yesus ini yang menjadi teladan kita. Bagaimana di dalam bacaannya, di dalam Markus, terus di dalam Yohanes, ya, di dalam kitab-kitab yang lain, nanti kita akan mempelajarinya. Juga Yesus menjadi teladanku ini juga merupakan bagian dalam kehidupan kita, ya, sebagai anak muda. Dikatakan kita sebenarnya sungguh memiliki keberuntungan, ya, karena ada teladan yang menjadi contoh, ya, jadi contoh, jadi panutan di dalam diri Tuhan Yesus lewat kisah pelayanannya. Jadi bagaimana kita harus menjalani kehidupan ini, ya, terus kita harus bisa seperti apa, memiliki sifat, memiliki karakter, teladan yang patut kita contoh dari teladan Yesus ini. Jadi kita juga harus peduli dengan orang-orang yang menderita, juga harus peduli dengan sosial dan lingkungan yang ada, tidak membenci satu dengan yang lain, terus tidak selalu bersikap adil, tidak munafik. Jadi kunci-kunci sifat karakter inilah yang Tuhan inginkan ada juga dalam kehidupan kita. Karena Kristus, ya, Yesus itu mau memberikan teladan contoh dulu dalam hidup kita. Nah, pada saat di bab yang ke-6 ini, ya, ada beberapa, nanti kalian bisa lihat di sini, ya, di halaman 45-nya, tentang Yesus peduli dengan yang menderita. Nah, ini kalian bisa baca sebenarnya kisah-kisahnya. Saya udah tulis ini ada di classroom-nya, di materinya. Saya kasih lihat dulu, ya. Pokoknya semua, nah ini. Jadi semua yang ada di classroom itu bukan hanya sekedar tugas, tetapi yang ada di classroom juga itu ada materi. Jadi terlihat banyak sekali anak-anak tidak melihat materi yang ada, ya. Jadi saya inginkan, ya, kalian melihat materi. Nah, ini, ya, materi kelas 8. Nah, di dalam materi ini ada Zoom rekamannya, ya, karena saya lihat ini kan begitu kalian klik, saya bisa tahu berapa orang yang masuk dari jumlah murid yang ada di kelas 8, ya. Jadi kayak kalau saya lihat baru cuma 1-2 orang aja, ya, sedangkan kalian ada 3.
Nah, jadi di materi ini nanti Sir akan taruh rekaman daripada Zoom. Jadi dipelajari nih tokoh-tokoh yang ada di materi, terus pembahasan-pembahasan, ulasan-ulasan yang ada di materi itu hasil dari Zoom ini, ya, Zoom dari Zoom ini. Nah, di sini ada ayat-ayat Alkitab, ya, saya udah tulis di sini. Markus 1, Yohanes, ya. Nanti kalian dapat tugas di sini, ya, tugas untuk membuat 10 kisah Yesus selama pelayanannya. Ya, dia bisa menyembuhkan orang sakit, tapi harus ditulis ayatnya dari mana. Ya, referensi ayatnya kalian tulis seperti ini. Ya, kisahnya itu seperti apa. Nanti kalian bisa menceritakan dan tulis. Nah, ini ya, buat 10 kisah Yesus selama masih pelayanannya. Semua ada di buku, ya, di buku cetaknya. Nanti tinggal kalian tulis di buku tulis. Nah, di dalam materi bab yang ke-6 ini, ya, kita hanya menceritakan kembali dari kisah perjalanan Yesus itu sendiri. Nah, seperti itu. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Untuk kisah daripada Tuhan Yesus ini kalian bisa baca Alkitab, bisa baca juga di buku cetakmu, ini udah lengkap banget. Ya, udah lengkap. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Untuk kisah Tuhan Yesus tahu semuanya? Ayo, Evan, Petra. Halo. Kok nggak ada suaranya nih? Halo, Sir. Ya, kedengaran nggak suara Sir, jelas nggak? Kedengeran, Sir. Ya, nanti Ivan sama Petra bikin tugas ya untuk anak kelas 8 bikin tugas 10 cerita, 10 kisah dari perjalanan Yesus selama pelayanannya. Ya, ayat-ayatnya contohnya Sir udah taruh juga di buku cetak juga sudah ada. Nah, jadi bagian kecilnya yang tercatat di dalam Markus 1 ayat 40 sampai 45. Jadi ini merupakan satu kisah bagaimana ada seorang yang kena penyakit kusta, yang itu penyakit yang sangat pada saat itu adalah penyakit yang sangat di apa ya istilahnya, orang-orang itu menganggap najis. Ya, jadi dia harus diungsikan, diasingkan, tidak boleh di dalam satu kerumunan, mereka harus dibuang dari satu kampung itu. Nah, itu penyakit kusta adalah penyakit yang najis pada waktu itu, sehingga karena kusta ini bisa menular, makanya mereka tidak mau ya satu kampung itu tertular, makanya orang yang begitu terkena di dalam perjalanannya, ya sejarah mencatat bahwa orang yang kena penyakit kusta, dia harus selama dia pergi ke pengasingan, dia harus mengucapkan kata najis, najis, najis. Berarti orang udah tahu kalau dia bilang kata najis, berarti dia sedang kena penyakit kusta sampai dia ada di tempat pengasingan untuk dirinya sendiri. Dia harus keluar dari situ. Nah, itu. Jadi di sini Yesus melihat ya di dalam kisah ini orang yang kena penyakit kusta itu lalu Tuhan menyembuhkannya. Tuhan mentahirkan. Tahir itu artinya membuat, memulihkan. Nah, disinilah peranan Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Ya, jadi perjalanan-perjalanan ini yang harus kalian catat kisahnya. Yesus membangkitkan orang mati ada di mana. Yesus mengubah air menjadi anggur. Itulah perjalanan-perjalanan dalam pelayanan Tuhan Yesus. Jadi kalian mesti cari ya ceritanya untuk tugas kalian pada saat siang hari ini. Itu yang pertama, tugasnya ada di classroom ya. Itu kalian bisa lihat di tugas 14 ya, tugas 14 yang ada di classroom. Ya, mencatat kisah daripada perjalanan Yesus. Oke, ada yang mau ditanya? Mengerti tugasnya? Ayo, Petra, gimana Petra? Halo Petra. Petra. Mana nih Petra?
Oh, nggak ada Petranya. Berarti ini Petra nggak memperhatikan ya. Oke, Sir lanjut lagi. Untuk tugas kedua, Sir pernah bilang bahwa kita akan lebih banyak praktek. Ya. Jadi di tugas kedua ini, prakteknya Sir akan lihat, Sir akan tunjukkan. Jadi kalau kalian nggak memperhatikan ini, Sir nggak tahu juga ya. Sir nggak, nanti kalian tinggal lihat sendiri di Zoom-nya. Ya. Oke, tugas yang kedua, ini ada di dalam forum. Ya, nanti kalian ngeprint ini. Ya, kalian print. Kalau nggak punya printernya, nggak punya print, kalian buat sendiri di buku, di kertas APS atau di buku gambar. Ya, di kertas APS, ya kalian buat seperti ini, persis seperti ini. Ada 25 kotak di sini. Nah, cara mengerjakan ayat hafalan ini, ya cara mengerjakannya, nah ini, ya, cara mengerjakannya. Pertama kita mulai dari hari Jumat. Ya, hari Kamis. Sekarang kan hari Kamis kan? Nah, sekarang hari Kamis, tanggal 25. Bulan 2, bulan Februari. Nah, nanti di sini kamu tulis dulu namamu. Ini tulis nama, kelasnya kelas 8. Di sini bulannya Februari sampai Maret. Ya, karena kita buat dalam 1 bulan ini. Ya, karena kita buat harus dalam 1 bulan. Nah, misalkan di dalam mulai hari ini kamu udah tulis ayat hafalan apa yang kamu akan hafal. Kamis. Kalian misalkan buat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Ini ayat hafalan kamu pertama. Ini ayat ini terserah kalian. Kalian mau buat ayat hafalannya seperti apa, kalian buat sendiri. Ya, nggak harus sama seperti ini. Jadi satu dengan yang lain pasti berbeda ayat hafalannya. Ini kamu sudah tulis dulu, lalu hari Jumatnya, tanggal 26, ya bulan 2, misalkan kamu mau hafalin di Amsal 1 ayat 7. Ya. Nah, hari Sabtu dan Minggu, kamu tidak mengerjakan. Ya, jadi mulai di Senin. Di Sabtu 27, Minggu 28, lalu Senin tanggal 1. Bulan 3. Nah, misalnya kamu mau hafalin 1 Tesalonika 5 ayat 18 misalkan. Nah, lalu tanggal 2 juga seperti itu. Dan terus kalian isi sampai penuh ini. Ya, kalian buat, kalian udah cari ayat-ayatnya. Nah, kalau sudah sampai di sini, lalu isi juga yang di sini tanggalnya. Melanjutkan dari ini. Dari tanggal di sini kalian lanjutkan. Ya, ke sini. Nah, ini dan ini. Ya, jadi ini yang terakhir. Ini di sini kolom ini adalah yang terakhir. Nah, ini nanti kasih kesempatan ini nulis sampai besok. Ya, minggu depan kita akan koreksi. Pasti kalian harusnya sudah sampai di sini menghafalnya. Jadi ini kalian sudah hafal, ini sudah hafal, ini hafal, ini hafal, ini hafal, ini hafal, dan kita akan tes di sini untuk penilaian spiritualnya. Ya, KI 1 spiritual dan KI 2 sosialnya. Bicara tentang kedisiplinan kalian. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Mengerti, Ivan? Ya. Ngerti, Sar. Ngerti ya? Jadi nanti diperhatikan ini tugasnya. Nah, seperti itu. Oke, saya matikan. Nah, jadi di perjalanan Tuhan Yesus selama pelayanannya banyak mukjizat-mukjizat yang dilakukan. Ya, kalian bisa lihat juga di materi, saya udah tulis di materinya. Jadi di dalam tokoh Yesus ini memang sangat kontroversial ya, di mana selama masa hidupnya, selama pelayanannya banyak Yesus bertentangan dengan tokoh-tokoh agama pada waktu masanya. Ya, dari para ahli-ahli Taurat, terus juga orang-orang Farisi, bahkan orang-orang yang menjaga di bait suci, sampai ada satu peristiwa di mana Yesus mengobrak-abrik ya di bait Allah itu karena mereka
di bait Allah, tempat suci, tempat sembahyang itu mereka jadikan tempat berjualan sarang penyambung. Ya. Jadi ada tukar menukar uang di segala semacam, karena diatur. Nah, Yesus itu benci hal-hal seperti itu karena itu tempat sembahyang, tempat orang-orang datang kepada Tuhan, tapi mereka jadikan di situ tempat satu perdagangan kayak pasar seperti itu. Nah, Yesus marah di situ. Ya mereka diobrak-abrik dagangan mereka semua di situ. Nah, begitu juga dalam perjalanan kehidupan kita, pasti ya dalam hal kemarahan, dalam hal kebencian pasti ada sebab dan ada akibatnya. Ya, kenapa Yesus marah pada waktu itu? Karena dia lihat rumah Bapa, ya rumah sembahyang itu dijadikan sarang penyamun istilahnya, atau dijadikan tempat berjual beli, ya bukan layaknya tempat orang datang kepada Tuhan di situ. Ya, itu kisah-kisahnya kalian nanti bisa pelajari di buku cetaknya, karena nggak cerita, ini kan cerita sekolah minggu yang sebenarnya sudah berulang kali kalian dengar. Seperti itu. Ya, jadi selama kalian baru masuk di dalam pelajaran agama Kristen, mengenai pengetahuan agama Kristen, ya saya akan sampaikan. Tapi kalau kalian sudah paham, sudah mengerti, ya kalian bisa menceritakan kembali seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk tugasnya itu ada di Classroom, jangan lupa. Dan yang tadi kartu ayatnya, nah untuk kartu ayatnya itu bagaimana caranya, Sir? Ngeprintnya di mana? Nah, ngeprint kartu ayatnya itu ada di sini. Kalau kalian nggak punya printer, kalian bisa bikin sendiri, tulis sendiri. Ini ada di Classroom kelas 8, cari yang forum. Jadi forum itu ada, ini dia. Nih, silakan print kartu ayat hafalan Anda yang tanggal 23 Februari. Ya, nih link downloadnya ini saya udah kasih di sini. Ya, kalian tinggal klik ini, nanti akan muncul ya kartu yang tadi yang saya kasih lihat. Kalau nggak punya printer, buat sendiri pakai tangan, digambar, pakai penggaris yang rapi, bikin kotak-kotaknya. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Untuk materi kita di bab yang ke-6 ini, karena ini merupakan cerita, kisah, ya, jadi Sar ingin lihat dulu, kalian menulis dulu kisah-kisahnya, baru minggu depan kita akan bahas. Kalau tidak salah, minggu depan bulan Maret awal itu kita udah masuk ke PTS. Jadi sekali lagi, pelajari materi-materi yang ada di Classroom dan ulangan-ulangan yang ada di Classroom. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup mengerti atau belum? Bagaimana? Ya, Ivan, Petra. Sudah, Sir. Yes, mengerti, Nah, Sir. oke. Nanti Petra pimpin doa ya. Ya, Petra pimpin doa. Jadi teman-teman kita masuk. Videonya nyalakan dulu. Dan atas berkat-Mu pada siang hari ini ya Tuhan, Kau sudah membuat kami lagi ya Tuhan di Zoom ini ya Tuhan. Pada siang ini kami sudah belajar agama ya Tuhan, dan kami mau mengerjakan tugas ya Tuhan yang dikasih oleh Sir David ya Tuhan. Biarlah yang tugas-tugas yang Sir David kasih Tuhan, kita bisa mengerjakan dengan baik ya Tuhan, dengan benar ya Tuhan. Dan Zoom ini pun telah berakhir ya Tuhan, Kau tolong ya Tuhan, Kau pimpin ya Tuhan dalam belajaran kami ya Tuhan dari awal sampai akhir ya Tuhan, Kau pimpin ya Tuhan, biar tidak ada satu kurang apapun ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Oke, sekali lagi saya ingatkan, rajin-rajin belajar, tugas-tugas yang ada di Classroom dikerjakan, ya supaya tidak ada remedialnya. Nah, ulangan yang kemarin yang remedial, ya, jadi tugasnya nanti dilihat dari kartu ayat hafalan itu, yang akan membantu kalian. Oke, itu aja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat mengerjakan tugas yang ada di Classroom dan selamat mengerjakan.